selamat pagi pemirsa. Berikutnya saya hadir menemani pagi Anda. Perkenalkan, nama saya Natasha. Berdasarkan informasi yang terikat dan terpercaya, berikut berita selengkapnya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Oktober pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Remaja berinisial MJFAS menjadi korban atas penculikan anak. Berikut adalah hasil wawancara antara polisi dan reporter setempat. Oke, sekarang kita bersama Bapak Kevin dan kita akan bertanya beberapa hal. Oke, yang pertama, Pak, bagaimana keadaan korban dan pelaku saat ini, Pak? Pelaku sudah kami amankan di kantor polisi serta korban sudah kami selamatkan dan kami rawat di RS terdekat. Oke, Pak. Yang selanjutnya, apa yang menjadi motif dari kejahatan pelaku, Pak? Kemungkinan hal ini terjadi karena pelaku ingin memanfaatkan korban yang polos untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang selanjutnya lagi, mengapa pelaku melakukan hal ini, Pak? Kemungkinan pelaku melakukan hal ini karena juga terlilit hutang atau yang bersampai dengan hutang dalam hal-hal yang lain. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang melaporkan atas kejadian tersebut, Pak? Masyarakat yang melaporkan, masyarakat sekitar itu melaporkan kejadian tersebut di Kepolsek setempat. Serta peristiwa ini terjadi kira-kira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pelaku dan korban di sebuah gang dan menurut pengakuan korban, dia disuruh mengamen di pinggir jalan Tempuh Merak, mengamankan penilaian sebelum pelaku dia ditangkap. Oke, makasih ya, Pak. Sama-sama. Baik, marilah kita melihat video penangkapan pelaku tersebut. Sekarang, pelaku sudah diamankan atau dipenjara selama 15 tahun berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setelah permisa mendengarkan salah satu kasus penculikan anak yang berada di Kota Tangerang, ada juga kasus pembulian anak yang berada di SMP yang berada di Kota Tangerang. Awal mula terjadi masalah ini hanya karena korban tak sengaja menghilangkan pulpen milik pelaku yang padahal sebelumnya korban sudah meminta maaf. Korban dibully selama 4 hari. Awalnya korban menceritakan hal ini kepada keluarganya, tetapi keluarganya hanya bersabar. Hingga di mana hari keempat, pelaku dengan sengaja mendorong korban dari lantai 2 di gedung sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi hingga peristiwa ini bisa terjadi? Awalnya saya hanya marah karena itu menghilangkan pulpen saya, Pak. Saya pikir dia sengaja, padahal tidak. Saya terus mengejek dan membuli dia selama beberapa hari, tapi saya tidak pernah menyangka dorong. Saya terakhir itu membuat dia jatuh dan tidak tertolong. Saya sangat menyesal, Pak. Siapa yang sebenarnya terlibat dalam kasus ini? Yang terlibat adalah anak saya sebagai tutu dan Kevin sebagai pelaku bullying. Saya sebagai orang tua hanya tahu setelah tutu sering pulang dalam keadaan sedih dan luka. Di mana peristiwa ini terjadi? Kejadian di sekolah di lantai 2 dekat tangga. Saat itu saya sedang emosi dan tidak berpikir panjang, Pak. Mengapa kau melakukan tindakan seperti ini, Kevin? Karena saya tidak bisa menghadiri emosi saya, Pak. Saya marah hanya karena hal kecil. Sekarang saya sadar tindakan saya sangat salah besar dan sudah menghancurkan 2 keluarga, Pak. Kapan peristiwa ini terjadi? Kejadian itu terjadi pada Kamis pagi saat jam istirahat sekolah. Sebelumnya selama 3 hari tutu terus mendapatkan perlakuan tidak baik dari kita. Bagaimana perasaan kamu, Kevin, setelah peristiwa ini? Saya sangat menyesal, Pak, dan merasa bersalah seumur hidup. Saya ingin meminta maaf, Pak, kepada keluarga Tutu. Maaf, Pak. Saya ingin meminta maaf kepada keluarga Tutu, meski saya tahu tidak bisa mengembalikan nyawanya lagi. Saya sangat kehilangan anak saya, tapi
Tapi saya juga berharap kejadian ini menjadi pelajaran besar agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban bullying. Pak, maaf Pak, ada saya gimana tuh Pak? Enggak, kali nggak pulang ya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Natasha. Dalam berita malam ini, pemirsa, peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga mengancam masa depan generasi muda bangsa. Ada salah satu kasus orang yang membawa narkoba, ia menutupi kasus narkoba itu dengan membawa permen. Berikut laporannya. Berdasarkan pengakuan pelaku, awalnya dia hanya diajak teman untuk membantunya mengantarkan barang. Dia tidak tahu bahwa kalau ternyata barang itu adalah narkoba. Yang pertama kali mengajak atau memperkenalkan barang tersebut adalah teman lamanya. Dia mengatakan bahwa itu hanyalah pekerjaan sampingan biasa. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Anda terlibat dalam kasus ini? Awalnya saya hanya diajak teman saya untuk membantu mengantarkan barang, Pak. Saya tidak tahu kalau barang itu ternyata narkoba. Setelah tahu, saya menyesal sekali. Siapa orang yang pertama kali mengajak atau memperkenalkan kalian pada barang tersebut? Orang itu teman lama saya. Dia mengatakan ini hanya pekerjaan sampingan biasa, tanpa penjelasan bahwa itu melanggar hukum, Pak. Di mana biasanya kalian melakukan kegiatan tersebut? Biasanya di rumah kontrakan teman saya. Tempat itu sering digunakan untuk bertemu pembeli. Kenapa akhirnya kalian setuju untuk melakukan kegiatan itu? Karena saya sedang butuh uang, Pak. Saat itu saya sedang tidak punya pekerjaan tetap, jadi saya tergoda dengan iming-iming uang cepat, Pak. Kapan Anda mulai terlibat dalam kasus ini? Sekitar 3 bulan lalu. Awal hanya 1 kali, tapi lama-lama saya ikut terus tanpa sadar risikonya besar. Bagaimana perasaan kalian setelah tertangkap? Menyesalkah? Pak, saya sangat menyesal, sangat sadar bahwa perbuatan saya yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Saya berharap ini jadi pelajaran berat dalam hidup saya, Pak. Selamat malam pemirsa, narkoba masih menjadi ancaman serius bagi bangsa kita. Setiap tahun, ribuan orang menjadi korban akibat penyalahgunaan zat berbahaya ini. Narkoba tidak hanya merusak tubuh dan pikiran, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat untuk mencegah dan melawan peredaran narkoba. Ingatlah, menjauhi narkoba berarti menyelamatkan masa depan. Saya, Natasha, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.